Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog di hari Ahad. Awal ini kita akan melakukan sedikit pembicaraan dalam podcast MotoGP ala TMC Blog. Ada dua hal yang mau saya ceritakan mengenai update-update yang terjadi di race weekend MotoGP Jerez sebelum race day. Yang pertama adalah update dari pasca crashnya Marc Marquez di lap-lap terakhir pada saat balapan MotoGP Sprint Le Mans 2026. Nah, seperti kita ketahui, ketika itu Marc Marquez sedang kejar-kejaran bersama yang namanya Joan Mir, ya menuju juga Fabio Quartararo di satu tikungan ke arah kanan. Marc Marquez mengalami high side, jadi kayak yang terpelanting gitu motornya. Terus abis itu dia itu juga ikut terpelanting ya Marc Marquez-nya dan mendarat dengan kalau nggak salah sih kaki kanan ya duluan. Terus habis itu jatuh dan ya serem juga jatuhnya. Dia bisa balik, bisa berjalan, namun ternyata setelah di scan ya Marc Marquez terkonfirmasi cedera patah tulang metatarsal kelima. Metatarsal kelima itu ada di daerah kelingking ya, kelingking kaki kanan. Nah, jadi seperti ini nih pada saat jatuhnya nih teman-teman sekalian ya gambarnya. Terus habis itu kita akan lihat mungkin beberapa foto-foto. Nah, ini dia nih. Jadi metatarsal kelima. Nih, kayak gini nih ya. Ini ya, sebelah sini. Jadi di sini tuh patah teman-teman sekalian. Nah, masalahnya teman-teman sekalian, dengan patahnya ini Marc Marquez akhirnya juga akan absen di race day di hari Minggu atau hari Ahad ini di MotoGP Le Mans 2026. Dia akan absen dan juga dapat dipastikan dia juga absen di race weekend mendatang di MotoGP Catalunya. Marc Marquez bilang bahwa dia akan langsung melakukan operasi terhadap patah tulang metatarsal kelima ini sehingga proses recovery-nya bisa cukup untuk bisa mencoba untuk kembali di race MotoGP di Italia nanti ya. Nah, permasalahannya teman-teman sekalian, ternyata masalah dari tubuhnya Marc Marquez itu nggak hanya patah tulang metatarsal kelima yang akibat jatuh crash high side di sprint Le Mans gitu ya. Nah, ternyata Marc Marquez juga nih ya, gambarnya Marc Marquez tuh agak sedikit pincang, ada Angel Charte dan juga ya asistennya Marc Marquez itu bermasalah di bagian ini nih teman-teman sekalian. Kan Marc Marquez itu punya permasalahan di bahu ya, di bahu sini ya, di bahu selangka, tulang selangka dan sudah mengalami operasi dan ada kayak pen kayak gitu, ada pen atau baut gitu yang ditaruh untuk melakukan fiksasi agar tulang selangkanya ini, tulang bahunya itu bisa bisa fix atau bisa diem kayak gitu. Nah, permasalahannya ya apa namanya baut atau pin yang ada di tulang yang difiksasi tersebut itu dalam situasi yang cukup apa namanya yang cukup hot pada saat MotoGP gitu ya dan dia apa namanya mungkin melakukan hard brake atau melakukan tikungan berbalik arah yang menggunakan fisik yang cukup 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 keras itu bautnya itu bergeser ya bergeser 1 sampai 2 milimeter dari tempatnya dia dimasukkan awal oleh dokter yang pastinya kayak gitu dan pada saat dia bergeser ya teman-teman sekalian dia itu menyentuh yang namanya nerve atau syaraf dari radial namanya radial nerve atau saraf radial. Nah pertanyaannya adalah ini kenapa jadi kena saraf radial. Nah saraf radial sendiri teman-teman sekalian itu sarafnya itu panjang ya mulai dari daerah pusat dari saraf ya pastinya ada di daerah tulang punggung belakang. Nah itu melalui kalau misalkan kita juga punya namanya radial nerve atau saraf radial itu melalui bawah ketiak kayak gitu armpit ya terus habis itu muter ke ini apa namanya masuk humerus dekat humerus dan ke tulang radial. Nah kenapa dinamakan saraf radial karena dia nanti ujungnya ke tulang radius atau radial kayak gitu di bagian bawah nih kayak gini pernah. Nah dari saraf radial ini adalah saraf yang cukup penting teman-teman sekalian untuk bisa melakukan apa namanya informasi ya tukar menukar informasi yang sifatnya aktif dari otak ke pergerakan motorik tangan
pergerakan motorik tangannya ya. Nah, jadi kalau misalkan ketika saraf radial ini bermasalah atau kena apa kayak gitu ya, kayak misalkan ini salah satunya adalah kesentuh doang, teman-teman, kesenggol dari yang namanya baut fiksasi tulang bahu gitu ya tadi ya, itu akan bermasalah ke masalah penyaluran informasi ke otak. Dan Marc Marquez sebenarnya sudah mengetahui hal ini ketika dia memeriksakan diri di sekitar MotoGP Jerez sebenarnya di 2 pekan yang lalu. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa performa Marc Marquez jadi kelihatan tidak konsisten, teman-teman sekalian. Kadang-kadang bisa kenceng banget, tapi kadang-kadang bisa kayak jatuh sendiri atau kayak gimana, dan dia juga sedikit kurang nggak ngerti kenapa dia jatuh. Beberapa kasus seperti itu. Nah, salah satu yang sangat memungkinkan adalah adanya permasalahan di radial nerve ini atau di saraf radial ini, teman-teman sekalian. Sehingga pergerakan atau sistem pergerakan motorik dari tangannya itu bisa dibilang bahkan mungkin di satu saat titik tertentu itu tidak dapat dikendalikan oleh kemauan manusia yang disalurkan melalui otak ya, Marc Marquez itu sendiri. Nah, jadi kayak gitu permasalahannya. Jadi sebenarnya Marc Marquez berupaya untuk mencoba ngebenerin ini pin atau baut yang ada di tulang bahu dan fiksasi di pasca balapan MotoGP Catalunya nanti gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, namun karena di Le Mans di sprint di hari Sabtu dia punya permasalahan patah tulang metatarsal kelima, jadi Marc Marquez bilang udah sekalian aja deh kita benerin aja ini yang namanya permasalahan di radial nerve atau di saraf radial dengan mungkin menggeser kembali pin atau mencabut baut yang ada di bahunya atau kayak gimana nanti bagaimana urusannya dokter di rumah sakit, yang pasti kayak begitu, teman-teman sekalian. Sehingga Marc Marquez setelah sprint itu dia langsung mencoba untuk persiapan untuk melakukan operasi. Yang pasti yang pertama adalah operasi patah tulang metatarsal kelima, dan yang ini nih teman-teman sekalian, pin yang ada di tulang bahu, pin untuk fiksasi tulang bahu yang kata dia itu bergeser 1-2 mm sehingga menyentuh yang namanya radial nerve. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, berita informasi update dari Marc Marquez yang akan absen di race MotoGP Le Mans dan juga race weekend di MotoGP Catalunya nanti gitu teman-teman sekalian. Dan yang kedua adalah bombshell sih bisa bilang, ini berita besar banget gitu ya. Dan sebenarnya pedok MotoGP Le Mans itu mulai dari hari Kamis itu udah cukup hangat ya, berita mengenai calon hadirnya berita yang cukup besar ya di sisi Honda Racing Corporation atau HRC. Jurnalis atau apa namanya, bisa dibilang jurnalis Ricard Cove ya, kalau misalnya Ricard Cove itu sempat nulis di X, nge-tweet di X bahwa akan ada hadir satu berita bombshell kayak gitu ya. Dan baru sekitar hari Sabtu kemarin informasinya melalui Sky Sport, Rosario Triolo itu bilang bahwa berita tersebut adalah Honda bersiap untuk menyambut sosok yang bisa dibilang cukup banyak dihormati di pedok MotoGP, yaitu Davide Brivio untuk bergabung dengan HRC mulai musim 2027. Swear, ini gede banget sih beneran beritanya. Dan menurut saya juga cukup menarik. Kenapa? Karena informasi yang diberikan lanjutan di Sky Sport bilang bahwa posisi yang akan ditempati oleh Davide Brivio nanti itu juga cukup penting, teman-teman sekalian. Termasuk salah satu dia tuh kan sebagai konsultan yang akan memberikan arahan seperti apa jalannya HRC MotoGP ke depan, terutama di awal era 850cc ke depan. Secara umum ya, Davide Brivio tidak langsung touch langsung ke sisi teknis dari race weekend HRC MotoGP mulai 2027 nanti, karena dia konsultan, terus habis itu dia hanya lihat big picture-nya, dia melakukan persiapan untuk berbagai macam strategi dan lain-lain, tapi dia tidak seperti apa yang dia lakukan misalkan sekarang sebagai team manager di Trackhouse Racing Aprilia. Nah, sementara itu
Alberto Puig ya, itu tidak akan didepak atau tidak akan disingkirkan. Bahkan ketambahan hitungannya jadi kayak yang tugasnya jadi lebih intens ya, sebagai penjembatan antara pabrikan HRC dengan pembalap, atau mungkin dengan tim-tim kayak begitu. Jadi tugasnya jauh lebih intens ke sisi technical di race weekend nanti, di musim 2027 nanti. Jadi intens banget nanti, yang namanya Alberto Puig di tahun 2027 nanti. Nah, ini juga cukup menarik. Ini merupakan salah satu bisa dibilang eh, tanda ya bahwa Honda benar-benar sudah sangat melek, bahwa mereka membutuhkan sosok yang bergaya Eropa gitu ya, bergaya Eropa dalam pengambilan keputusan, terutama di inner cycle mereka yang ada di Jepang, mengenai persiapan, strategi dan lain-lain. Ini menariknya, Davide Brivio akhirnya masuk ke HRC setelah yang kita ketahui ya, dia merupakan salah seorang yang mengambil, ya bisa bilang mengambil atau membajak sosok Valentino Rossi dari Honda untuk pindah ke Yamaha. Terus habis itu kita bisa ketahui juga dia juga cukup sukses ketika dia membangun pabrikan Suzuki, berhasil menjadi juara dunia melalui Joan Mir. Terus habis itu dia sempat juga pindah ke Formula 1 di Alpine, terus habis itu balik lagi pindah ke MotoGP menangani Trackhouse Racing. Trackhouse Racing sendiri dengan kemungkinan ini, jadi ya mau nggak mau untuk 2027 nanti harus mencari pengganti dari Davide Brivio sebagai team manager Trackhouse Racing. Mereka akan kehilangan dua tuh ya, Davide Brivio juga, dan yang pasti Ai Ogura juga akan hilang dari Trackhouse Racing karena diperkirakan kuat akan pindah ke Yamaha Factory di tahun depan. Nah, jadi itu aja teman-teman sekalian, dua informasi jelang race MotoGP Le Mans 2026. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan bersama sesama teman-teman sekalian, saya tulis di kolom komentar. Ya, sampai bertemu di race weekend dan juga vlog podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.